Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnati Baharudin, NPM terakhir 120. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan mengenai artikel yang saya ambil dengan judul Efektivitas Model Pembelajaran Problem Based Learning dan juga Discover Learning ditinjau dari keterampilan berpikir kritis siswa kelas 5 SD. Nah, baik, yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai pendahuluan. Nah, jadi pendidikan di Indonesia ini sudah banyak sekali perubahan, terutama perubahan penggunaan kurikulum, yaitu dari kurikulum KTSP 2006 menjadi kurikulum 2013. Nah, pada kurikulum 2013 ini menekankan pada pembelajaran tematik. Ada salah satu pendapat dari Wulandari pada tahun 2009, ia menyatakan bahwa pembelajaran tematik ini merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan atau memadukan beberapa kompetensi dasar dan indikator dari kurikulum atau standar isi dari beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan untuk dikemas dalam suatu tema. Nah, ada salah satu pendapat dari Jubaida pada tahun 2010, ia berpendapat mengenai berpikir kritis, yang dimana ia menyatakan bahwa berpikir kritis diartikan sebagai proses dan kemampuan yang dapat digunakan untuk memahami konsep, menerapkan, mensintesis, dan mengevaluasi informasi yang didapat atau informasi yang dihasilkan. Nah, kemudian untuk mencapai keberhasilan dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis dapat dilakukan dengan cara menerapkan model pembelajaran yang efektif, yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis yaitu problem based learning dan juga discover learning. Nah, kemudian mengenai tujuan penelitian. Nah, jadi tujuan penelitian ini itu untuk mengetahui efektivitas penerapan model PBL dan juga discover learning pada pembelajaran tematik siswa kelas 5 sekolah dasar ditinjau dari keterampilan berpikir kritis siswa. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian. Nah, dalam metode penelitian ini, yang pertama yang dibahas yaitu mengenai jenis penelitian. Nah, jadi jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen semu dan juga penelitian eksperimen kuasi. Nah, jadi desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian statis. Ada salah satu pendapat dari Ayrashian, Peter, Gavre, Emils, Gay 2012 menyatakan bahwa desain penelitian statis berarti perbandingan dalam grup melibatkan setidaknya dua kelompok yang dipilih secara tertentu atau tidak acak. Kelompok dibagi menjadi dua, satu kelompok dijadikan sebagai kelas eksperimen dan yang satu kelompok lainnya dijadikan sebagai kelas kontrol. Nah, baik, yang kedua yaitu mengenai metode penelitian. Nah, jadi metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian eksperimen. Nah, bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang tadi sudah saya katakan, bahwasanya menggunakan eksperimen kuasi dan juga eksperimen semu. Nah, dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai efektivitas penerapan model PBL dan juga discover learning ditinjau dari keterampilan berpikir kritis pada siswa kelas 5 SD. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mengenai teknik pengumpulan data. Nah, jadi alat pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan post-test yang diberikan pada kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Nah, hasil penelitian ini diperoleh data post-test keterampilan berpikir kritis pada pembelajaran tematik. Nah, adapun teknik analisis data. Nah, jadi hasil dari analisis data keterampilan berpikir kritis pada kelompok eksperimen dengan menggunakan metode PBL memperoleh nilai rata-rata 81,74. Nah, nilai maksimalnya adalah 100 dan nilai minimalnya adalah 55. Nah, sedangkan pada kelompok kelas kontrol dengan menggunakan model pembelajaran DL atau Discover Learning mendapatkan nilai rata-rata sebesar 77,59. Nah, adapun nilai maksimal yang diperoleh yaitu 100 dan nilai minimalnya yaitu 48. Nah, kemudian yang kelima mengenai subjek penelitian. Nah, populasi penelitian ini adalah siswa kelas 5 sekolah dasar pada gugus Kenanga dan juga gugus Anggrek. Selanjutnya, sampel penelitian diambil menggunakan teknik area sampling atau cluster sampling.
dengan alasan bahwa sampel ini diambil berdasarkan letak wilayah dari sampel. Dengan demikian, jumlah 110 siswa yang dimana 56 siswa untuk kelas eksperimen dan 54 siswa untuk kelas kontrol. Nah, kemudian mengenai hasil penelitian. Jadi, berdasarkan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pembelajaran PBL lebih efektif digunakan daripada model pembelajaran Discover Learning. Mengapa demikian? Karena dari hasil penelitian yang diperoleh dari kelas eksperimen dengan jumlah siswa sebanyak 56 siswa dengan nilai rata-rata sebesar 81,74. Sementara pada kelas kontrol diperoleh nilai rata-rata sebesar 77,59 dengan 54 siswa. Nah, kemudian mengenai kesimpulan yang terakhir, yaitu yang dimana berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwasannya terdapat perbedaan efektivitas yang signifikan dalam penerapan model pembelajaran problem basic learning dan juga discovery learning ditinjau dari keterampilan berpikir kritis siswa kelas 5 sekolah dasar pada pembelajaran tematik. Nah, kesimpulan ini didasarkan pada temuan nilai rata-rata post-test pada kelas eksperimen sebesar 81,74 dan nilai rata-rata post-test pada kelas kontrol sebesar 77,59. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai artikel yang saya ambil. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.